Selamat datang kembali semuanya. Prancis telah mulai menguji sistem pertahanan energi terarah jenis baru yang dirancang untuk mencegat ancaman udara menggunakan berkas energi terkonsentrasi. Sistem ini, yang mengandalkan laser berkekuatan tinggi dan pemancar gelombang mikro, adalah bagian dari upaya modernisasi militer yang lebih luas yang berfokus pada teknologi generasi berikutnya. Pengujian dilakukan di fasilitas militer yang aman di mana platform bergerak dilengkapi dengan susunan laser yang mampu melacak dan melumpuhkan drone di udara. Berbeda dengan proyektil tradisional, senjata energi terarah dapat mengenai sasaran dengan kecepatan cahaya dan menawarkan amunisi yang hampir tidak terbatas selama daya tersedia. Kementerian Pertahanan Prancis bekerja sama dengan perusahaan kedirgantaraan dan energi dalam negeri untuk memastikan bahwa sistem ini memenuhi tuntutan pengerahan di medan perang. Seiring berkembangnya ancaman yang mencakup sistem udara kecil dan cepat, energi terarah menawarkan respons yang cepat dan hemat biaya. Tujuannya adalah untuk memiliki prototipe operasional yang siap digunakan dalam kondisi lapangan pada akhir tahun 2026, dengan fokus pada pertahanan perimeter, perlindungan angkatan laut, dan infrastruktur penting. Sistem pertahanan energi terarah Prancis bekerja dengan memfokuskan sinar cahaya atau radiasi elektromagnetik yang sangat terkonsentrasi pada ancaman yang datang seperti drone atau rudal. Sistem ini menggunakan dioda laser atau generator gelombang mikro yang ditenagai oleh sumber listrik di dalamnya, yang bisa berupa baterai atau generator turbin kecil. Sinar diarahkan melalui susunan optik presisi yang menyesuaikan diri dengan distorsi atmosfer dan pergerakan target. Ketika sinar mengenai objek musuh, sinar tersebut dengan cepat memindahkan panas ke titik tertentu, menyebabkan struktur atau elektronik target rusak. Berbeda dengan rudal atau peluru, senjata ini tidak memiliki proyektil fisik dan dapat menembak berulang kali dengan penundaan minimal. Proses penargetan mengandalkan sensor canggih dan algoritma pelacakan yang bekerja secara langsung. Sistem radar mengidentifikasi ancaman potensial dari jarak jauh, dan kamera optik membantu menyempurnakan jalur dan bentuk objek. Data diproses oleh sistem komputer di dalam pesawat yang menggunakan pemodelan prediktif untuk mengantisipasi bagaimana target akan bergerak dalam beberapa detik berikutnya. Sinar laser atau gelombang mikro kemudian diarahkan sedikit di depan target yang bergerak untuk memastikan serangan langsung. Seluruh proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, sehingga cocok untuk mencegat ancaman udara kecil dan cepat seperti quadcopter atau mini drone. Sistem Prancis dirancang untuk beroperasi pada platform bergerak seperti truk militer atau kendaraan lapis baja. Platform ini mencakup menara yang dapat ditarik yang menjadi tempat senjata energi dan perangkat keras pelacak terkait. Saat digunakan, menara muncul dari wadah pelindungnya dan mulai memindai wilayah udara di sekitarnya. Seluruh sistem dapat dikemas ke dalam kendaraan seukuran truk pengangkut standar, sehingga mudah diposisikan ulang sebagai respons terhadap perubahan kondisi medan perang. Mobilitas ini penting untuk mendukung pangkalan operasi depan atau perkemahan sementara yang membutuhkan pilihan pertahanan yang cepat namun fleksibel. Pendinginan adalah bagian penting dari sistem ini. Senjata energi terarah menghasilkan panas yang signifikan saat beroperasi. Panas berlebih dapat merusak elektronik internal atau menurunkan kualitas sinar. Desain Prancis menggunakan sistem pendingin cair dan heatsink untuk memindahkan panas dengan cepat dari komponen sensitif. Beberapa desain mencakup tabung gas terkompresi atau penukar panas berputar untuk penggunaan jangka panjang. Tujuannya adalah operasi berkelanjutan atau semi berkelanjutan tanpa pemadaman panjang untuk menghindari panas berlebih. Pembangkit listrik adalah elemen kunci. Senjata ini membutuhkan denyutan energi tinggi. Baterai biasa tidak cukup untuk penggunaan jangka panjang. Prancis mengintegrasikan sumber daya ringkas seperti mikroturbin atau mesin diesel listrik hibrida yang menyediakan mobilitas dan energi. Beberapa platform mencakup kapasitor yang menyimpan semburan energi dan melepaskannya secara instan saat menembak. Pasokan energi berlapis ini memastikan sistem dapat beroperasi secara mandiri untuk waktu yang lama dan tidak bergantung pada sumber daya eksternal yang dapat dikompromikan di zona konflik. Prancis sedang menguji sistem laser pada kapal perang dan kapal patroli. Senjata-senjata ini terintegrasi dengan sistem radar dan platform kendali untuk mendeteksi serta melenyapkan rudal jelajah laut atau drone musuh. Energi terarah di laut menarik daya terus-menerus dari generator kapal, menghilangkan batasan sistem darat. Senjata beroperasi dari jarak jauh dari anjungan atau merespons ancaman secara otomatis tanpa penundaan.
Kemampuan utama adalah menangani beberapa ancaman secara bersamaan. Sistem canggih berpindah target dengan cepat, menembakkan rentetan saat drone atau rudal yang berbeda memasuki jangkauan. Cermin yang berputar cepat atau beberapa mancar sinar memungkinkan hal ini. Perangkat lunak kontrol tembakan menilai dan memprioritaskan ancaman. Fungsionalitas multi-target sangat penting karena kawanan drone dan serangan rudal yang terkoordinasi meningkat. Prancis sedang menguji perangkat lunak pertahanan yang mensimulasikan kondisi medan perang. Perangkat lunak ini menciptakan lingkungan virtual dengan simulasi drone, cuaca, dan gangguan elektromagnetik. Operator berlatih untuk memprioritaskan ancaman dan merespons dengan cepat dalam skenario yang rumit. Insinyur menguji reaksi sistem dalam kondisi ekstrem sebelum pengujian langsung. Dengan menjalankan ribuan skenario, tim menyempurnakan algoritma dan respons perangkat keras untuk meningkatkan keandalan sistem dalam penyebaran. Sistem energi terarah menggunakan protokol keamanan berlapis untuk keselamatan selama penempatan sipil dan misi penjaga perdamaian. Protokol ini mencegah penembakan yang tidak sah, membatasi kekuatan sinar di dekat daerah berpenduduk, dan menyediakan penggantian manual jika terjadi malfungsi. Diagnostik bawaan memantau kesehatan sistem dan secara otomatis mematikan komponen jika terdeteksi anomali. Tindakan pencegahan ini memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keselamatan Domestik dan peraturan internasional tentang senjata energi. Seiring kemajuan teknologi, fitur keamanan akan berkembang dengan sistem inti. Pengembangan di masa depan termasuk menggabungkan sistem energi terarah dengan platform udara otonom seperti drone atau balon di ketinggian. Platform bergerak ini berpatroli di perbatasan dan pangkalan militer yang sensitif atau zona laut, membawa unit laser ringan untuk mencegat ancaman yang terbang rendah. Tanpa bergantung pada posisi darat yang tetap, platform ini beradaptasi dengan cepat terhadap situasi dinamis dan memberikan jangkauan yang lebih luas. Kemajuan dalam miniaturisasi dan efisiensi baterai dan navigasi otonom dapat membuat konsep ini layak dalam beberapa tahun. Prancis sedang menjajaki jaringan beberapa sistem untuk berbagi data penargetan memungkinkan pertahanan terdistribusi dengan intersepsi terkoordinasi di area yang luas. Sistem energi terarah sedang diadaptasi untuk skenario darurat sipil. Versi berdaya rendah dapat melumpuhkan drone yang tidak sah di dekat bandara, gedung pemerintah, atau pertemuan publik. Sistem ini mengganggu sinyal kontrol drone atau merusak sensor, memaksa pendaratan atau kembali. Penegak hukum atau otoritas penerbangan sipil dapat menggunakan perangkat energi portable untuk mengamankan wilayah udara secara real-time. Teknologi ini menarik untuk aplikasi militer dan sipil. Ada minat yang signifikan dalam mengadaptasinya untuk keamanan dalam negeri. Kalau uji cobanya terus berhasil sampai 2026, Prancis bisa bergabung dengan beberapa negara terpilih yang punya kemampuan pertahanan energi terarah. Teknologi ini memberikan keuntungan strategis dan simbolis. Menunjukkan sebuah negara bisa membela diri pakai cara ilmiah yang canggih, bukan cuma kekuatan fisik. Desain modularnya memungkinkan penyesuaian untuk kendaraan militer, kapal, atau instalasi tetap di seluruh wilayah Prancis. Pengembangan jangka panjang bisa mengarah ke alat manajemen medan perang terpadu yang menugaskan sistem laser untuk mencegat berbagai ancaman secara berurutan tanpa campur tangan manusia. Investasi Prancis menunjukkan komitmen untuk tetap selangkah lebih maju dari risiko keamanan melalui inovasi. Seiring dengan matangnya sistem ini, mereka bisa berkontribusi pada kolaborasi pertahanan Eropa atau diekspor di bawah perjanjian yang terkontrol. Terima kasih banyak sudah nonton. Tolong share berlangganan.